Shalom. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kalau kita sudah datang ke tempat ini, kita sudah tahu siapa diri kita. Adalah anak-anak Tuhan yang ingin bersekutu bersama. Betul? Ya. Jadi tentunya kita datang dengan penuh semangat. Betul nggak? Nah, sekali lagi saya tanya, Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kenapa kita luar biasa? Karena wah, coba saya mau tanya, siapa yang kenapa kita luar biasa? Karena kita punya Tuhan, kita anak Tuhan, betul nggak? Nah, apalagi tema hari ini katanya apa? Katakan saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Artinya kita percaya nggak pada kuasa Tuhan? Percaya dong. Sudah siap semuanya? Sudah siap semua untuk mendengarkan firman hari ini? Kalau kita sudah siap untuk mendengarkan firman, kita juga siap untuk memuji-muji Tuhan. Amin. Semua pengganggunya, HP-HP-nya sudah dimatikan. Jadi nggak boleh ada yang bunyi-bunyi ya. Nanti bahaya. Supaya kita fokus. Karena waktu ini adalah waktu kita bersama dengan Tuhan. Jangan ada pengganggu lain. Supaya apa? Ketika Tuhan bersabda, maka apa yang menjadi harapan kita, kita akan dapatkan. Amin. Setuju dong, semuanya kemari ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang Tuhan janjikan. Setuju? Nah, makanya ketika nanti kita memuji Tuhan, kita memuji dengan hati. Oke? Ketika kita membaca firman kita, firman Tuhan, kita juga membacanya dengan hati sungguh-sungguh. Ya? Sekarang kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Untuk itu saya undang tim pujian untuk maju. Oke, shalom Bapak Ibu dan teman-teman terkasih. Kayaknya masih kurang kenceng ya. Saya ulang ya, shalom. Saya undang Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Siapa yang rindu malam hari ini merasakan sukacita Tuhan, boleh lambai-lambaikan tanganmu dan katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Siap bersukacita bersama Tuhan malam hari ini? Amin. Kami datang di hadapanmu Tuhan Yesus dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena kami percaya Tuhan, kami satu keluarga di dalam Engkau di tempat ini. Bersama-sama kami mau nyatakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihiku. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, ketika nanti ada liriknya saudaraku dan saudariku, saya ajak semuanya untuk saling berjabatan tangan. Setuju? Setuju? Kita ulang kembali ya lagu ini dari awal. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah. Lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah. Siap-siap saling berjabatan tangan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah. Cari temannya yang lain. Oh saudaraku dan saudariku,
kita semua di dalam rumah. Lagi katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Saling membagikan kasih kanan kirimu. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Semua mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami berikan sorak-sorai kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap sukacitamu. Sambil Bapak Ibu duduk, katakan, hidupku penuh dengan sukacita Tuhan. Hidupku penuh dengan sukacita Tuhan. Untuk membuka persekutuan doa kita malam hari ini, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Bapa, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap sukacita yang Kau berikan atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berakhir, yang kami alami Tuhan Yesus. Bahkan kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh melihat Tuhan betapa baiknya Engkau, betapa setianya Engkau atas hidup kami, dan tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi kasih-Mu tetap tinggal di dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami rindu menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau, memberikan puji-pujian, sebab Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian kami, setiap sembah kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus, karena sungguh Engkau Bapa kami yang begitu baik di dalam hidup kami. Panggil Dia Bapa. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil namanya Bapa. Bapa, ku berterima kasih. Setiap ucapan syukur kami malam hari ini Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan setiap hari, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, besar setia-Mu di dalam hidup kami. Sekalipun sering kali Tuhan manusia mengecewakan kami, manusia tidak setia atas kami, tapi kami punya Bapa yang setia atas hidup kami. Dan kembali kami mau datang di hadapan, karena sungguh Kau Bapa kami yang baik.
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami mau berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Dengan bangkit berdiri nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Sungguh tak pernah habis di dalam hidup kami. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Dengan mengangkat tangan kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini setiap ucapan syukur kami malam hari ini Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi persembahan yang manis di hadapan-Mu. Yang Kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami. Besar setia, besar setiamu. Besar setiamu, besar. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami berikan sorak-sorai kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berikan pujian yang terbaik di hadapan-Mu. Dan kami rindu Tuhan lebih lagi. Kami mau bersukacita di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau datang dengan puji-pujian di hadapan-Mu Yesus. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat, yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Kami bawa setiap pujian, setiap sorak-sorai kami. Haleluya. Bersama-sama nyatakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyian, sorak gemetar. Lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyian, sorak kemenangan. Sing Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas semuanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kami berikan sorak-sorai kami Tuhan Yesus. Kami mau datang bawa pujian dengan bersukacita. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu malam hari ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyian, sorak gemetar. Lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyian, sorak kemenangan. Sing Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Saya mau ajak semuanya untuk mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi ke surga. Kita mau agungkan Tuhan malam hari ini. Bersama-sama dengan saya nyatakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory.
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh terpujilah Engkau Raja kami. Kami rindu meninggikan nama-Mu malam hari ini. Katakan ku diberi kuasa. Kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kami diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Katakan bila Allah. lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kami nyatakan Kau besar. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saya ajak semuanya menari, ikuti dancer, oke? Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi semuanya menari untuk Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, sungguh besar. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh terpuji nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Dan kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan menyembah, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Karena kami percaya Tuhan sesuatu pasti terjadi Tuhan ketika kami datang di hadapan-Mu. Sungguh kami rindu Tuhan, Kau boleh melawat setiap dari kami, memulihkan kami Tuhan, dari setiap persoalan hidup kami. Sambil Bapak Ibu duduk, kita mau sembah Dia. Kita mau datang ke tahtanya yang kudus. Ini kami Tuhan.
besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ada kuasa kesembuhan yang akan Kau nyatakan malam hari ini. Kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Panggil namanya Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Sambil bangkit berdiri nyatakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. katakan Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup Kau yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan Dengan mengangkat tangan kami nyatakan Kau sanggup Yesus. Dia sanggup. Kami percaya Engkau masih sanggup menolong kami. Engkau masih sanggup menyembuhkan kami. Melakukan perkara yang besar. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Lebih lagi dengan iman kami nyatakan Kau sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup Kau yang sanggup memulihkan kami.
Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Sungguh hanya Kau yang sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Hanya Kau yang sanggup. Kau yang layak kami sembah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, katakan, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan Yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup pulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Indah malawase. Saya undang semua tim. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah
kekuatan. Katakan dengan imanmu. Sumber kekuatan lagi, sumber kuat. Sumber kekuatan bagi semua orang. Yes. Yang membutuhkan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Glory Jesus Lord. Tiada saat yang lebih indah Tuhan selain dalam hadirat-Mu. Engkau Allah yang penuh kasih, penuh cinta, yang penuh peduli dengan kami. Di luar sana Tuhan kami datang dengan stres, kami datang dengan penuh berbagai macam masalah. Tapi malam hari ini kami berjumpa Allah yang penuh cinta, Allah yang mau menerima kami apa adanya, Allah yang peduli dengan kami. Ya Bapa yang Maha Kuasa, ini hamba-Mu yang saya dipakai. Penuhi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Bela hamba yang berdosa dan bela firman-Mu, sebab hamba tidak tahu apa yang Kau sampaikan. Bela Engkau yang berkata-kata dan berbicara. Doa hamba panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat kita. Ya, silakan duduk. Tolong tim doa jangan jauh-jauh. Mungkin di tengah-tengah saya langsung mulai plan doa. Ya, silakan di dalam semua aja. Di belakang boleh. Saudara, pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru. Kedua, selamat Natal. Ketiga, Kongsi Facai. Yang keempat, Happy Valentine. Yang kelima, selamat kalau kita sampai hari ini tetap sehat. Amin enggak? Tahu enggak? Mujizat yang terbesar adalah apa? Kita bisa bernapas setiap hari. Karena ada yang tidur tadi malam enggak bangun lagi hari ini. Bilang, kau berharga di mata Tuhan. Tepuk sebelah kiri, bahwa kau masih hidup. Tanya sama dia, masih hidup enggak? Masih hidup enggak? Puji Tuhan. Baik, hari ini ya, nanti kita ketemu lagi tanggal 18 Maret. Temanya adalah makna dari pohon ara yang dikutuk Tuhan. Ngomong samping, mau dikutuk Tuhan enggak? Mau dikutuk Tuhan enggak? Jangan saya kayak pohon ara, lebat pohonnya enggak ada isinya. Katoliknya keren tapi enggak ada buahnya. Ini saya bahas nanti. Di sini mah aman-aman semua, amin. Ya, Tuhan mencari buah. Itu nanti yang 18 Maret pasti setiap, walaupun temanya tidak berpaut penyembuhan, selalu ada pelayanan doa di tempat ini. Amin. Baik, sama-sama kita buka firman dari Lukas 7 ayat 1 sampai selesai. Tema malam hari ini adalah apa? Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Saya minta mimbar apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang-orang, masuklah Ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi.
Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Saya undang semua panitia di luar. Saya ada kesaksian yang mungkin Anda belum pernah dengar. Kali ini baru saya buka. Tinggalkan satu orang aja di luar yang jaga ya. Kosongkan di luar ya. Baik. Saudara terkasih, mungkin ada yang sering mendengar atau melihat saya doain orang dari mimbar. Saya tidak pernah tolong suruh masuk semua yuk. Sebelum saya mulai. Ayo masuk semua. Di depan kosong ya. Tinggalkan 2 orang aja bagi tugas sana terima. Ya, saya mulai. Mungkin ada beberapa orang yang lihat cara saya doa waktu KRK. Saya tidak pernah doa bertele-tele. Yang saya buat, saya kata sembuhlah engkau. Dan terjadi. Tentu yang mengalami pasti amin kan? Amin. Saya tidak pernah, Tuhan tolong sembuhkan dia, inilah dia. Anda saudara terkasih, saya dapatkan itu dari perikop ini. Dan saya punya pengalaman pribadi dengan saya belajar bagaimana Tuhan mendidik saya, sehingga saya temukan doa yang satu kalimat terjadi. Setelah saya perhatikan juga, memang di Alkitab saya tidak pernah menjumpai para murid doanya usir setan berkali-kali. Doa penyembuhan berkali-kali. Mereka sekali ngomong, sembuhlah engkau, jadi. Jadi sebelum saya cerita bagaimana pengalaman saya, saudara terkasih, saya bahas tuh bagaimana perwira ini disembuhkan Tuhan. Sampai-sampai Tuhan berkata, belum pernah saya menjumpai iman sebesar ini di kalangan Israel. Atau dengan kata lain, dia orang kafir saat itu. Dia bukan bangsa pilihan tentara Romawi yang sedang menjajah Israel saat itu. Tapi di kalangan Israel, bangsa pilihan Tuhan, tidak pernah Tuhan jumpai. Ini kata Tuhan. Sampai Tuhan bingung. Saudara, dasarnya orang ini seorang perwira. Sampai dia berkata, saya perintah anak buah pergi dan pergi. Tembak ya tembak, berlutut ya berlutut. Semua nurut. Dan itulah apa namanya disiplin tentara. Ternyata kalimat ini juga disampaikan, dia simpan dalam hatinya. Kalau Tuhan berkata sembuhlah engkau, pasti terjadi. Sehingga dia bilang, Tuhan, enggak usah ke rumah saya. Yang saya butuh kata-katamu itu. Berkata sajalah, maka saya akan sembuh. Kalimat itu yang dibutuhkan oleh perwira ini. Dan yang kedua, kenapa selain dia punya iman, ada kesaksian dari orang sekitar dia berkata, Tuhan, guru, kau layak tolong dia. Karena walaupun orang ini bukan bangsa pilihan, dia sering beramal, membantu membangun rumah ibadah, kata Injil demikian. Berarti selain walaupun dia tidak punya percaya pada Tuhan, dia berbuat kasih. Dia beramal. Ternyata dia amal karena apa? Ini pada buah dari iman dia, buah dari kepercayaan dia. Sehingga ketika hambanya sakit, kacungnya sakit, dia bilang apa? Tuhan, enggak usah datang ke rumah saya. Berkata sajalah, maka hambaku akan sembuh. Saudara, tahun 1996 saya sakit pinggang. Mungkin tim udah pernah dengar cerita ini. Saya lihat di sini banyak wajah baru. Saya sakit pinggang. Lalu istri saya bawa ke dokter, namanya Dokter Andi di Husada.
di USG. Kenapa USG? Mohon maaf, saya buang air kecil susah. Pingin kencing, keluarnya dikit, sakitnya minta ampun. Hasil USG saat ditemukan ada penyumbatan, ada batu yang menyumbat di ginjal saya dan lain sebagainya. Dokter berkata, Pak Benyamin, kamu dioperasi deh, buang, namanya ada bendungan, istilah bendungan. Oke. Saya tanya di luar, biayanya berapa? Tahun itu kalau nggak salah 1,5 juta. Tahun itu mikir-mikir gak ada duit nih. Sehingga saya bilang, dokter, kapan operasinya? Sesiapnya kamu, katanya. Saya bilang, ya dokter, saya cari uang dulu. Dokter bilang, ya tergantung kamu bisa tahan apa enggak. Melalui penderitaan ini, saudara, ini yang membuat saya uang gak cukup. Saya awal-awal full time. Saya full time tahun 5. Uang tidak ada, sponsor belum ada yang kenal, tidak ada saudara-saudara. Yang saya berdua, saya hanya boleh bertuhan, mohon mujizat-Mu sembuhkan saya Tuhan. Tidak sembuh-sembuh. Mohon Tuhan jamah aku Tuhan Yesus, supaya jangan operasi deh. Enggak sembuh juga. Saudara, saya waktu itu juga jadi tim DPD Kristoforus. Di sana ada misa penyembuhan, misa karismatik. Bacanya bacaan ini. Dan ketika saya ngantre terima komuni, saya perkatakan ayat ini, berkata sajalah Tuhan, maka ginjalku sembuh. Ucapan sambil maju, berkata saya Tuhan, saya sembuh. Kan ada doa, dan itu kan doa Katolik kan, ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya imani kata-kata itu. Dari belakang sampai 3 kali saya ucapkan kalimat, Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya, tapi berkatalah saja, maka saya sembuh. Saudara, ketika saya terima komuni, di situ dikatakan, inilah tubuh Kristus. Langsung saya katakan, amin. Saudara, ketika saya makan tubuh Kristus itu, rasanya hangat. Tapi otak saya bilang, jangan-jangan baru matang kali hostinya. Sampai pulang ke belakang, istri saya tegur saya, kok nggak pinjang lagi? Sebentar, saya doa dulu. Ketika saya doa, saya rasa saudara ada satu sukacita, bukan suka mengalir dan hangat sampai ke panas, minta seolah-olah host itu mengalir ke bawah, menyentuh lama sekali di pinggang saya. Dan selesai itu, belum saya lari ke WC, kebelet mau kencing. Sampai di WC, ketika saya kencing, saya rasa saya dengar batu tak dia keluar. Mulai saya kencing lebih banyak. Yang tadinya buntu-buntu, kencingnya itu enak. Bayangkan bertahan berhari-hari, kelepas. Dan saya lompat-lompat, enggak, pinggangnya enggak sakit lagi. Saya bilang, Tuhan, berkata sajalah, aku sudah sembuh. Besok di USG lagi, dokter berkata, kok nggak ada ya, hilang ya? Ya dokter, saya banyak minum air, gitu ya ngomong. Mulai saat itu saya benar-benar hayati. Ternyata awalnya Ekaristi itu kalau saya dosa terima, ya malu kalau nggak maju kan. Mulai saat itu saya takut. Saya benar-benar mengaku dosa. Dan saya ingat ajaran guru kami di Flores itu. Kami dulu 4 jam sebelum terima komuni nggak boleh makan. Sekarang orang punya permen di misa. Nah ini yang saya alami.
Sehingga saudara, dari pengalaman inilah saya mulai kumpul iman saya, ternyata berkata sajalah maka saya sembuh. Dari situlah saya mulai berimani dan saya praktekkan bahwa Tuhan pakai lidah bibir saya supaya saya berkata sajalah setan keluar dan keluar. Pakai lidah bibir saya Tuhan supaya saya berkata sajalah penyakit sembuh, dan puji Tuhan penyembuhan terjadi. Tapi ada hal yang penting yang diperhatikan adalah bicara soal penyembuhan itu, saya tidak bisa paksa Tuhan menyembuh. Walaupun saya kata sembuhlah kau, ada yang sembuh, ada yang tidak. Karena penyembuhan itu adalah dua hal. Pertama-tama karena kehendak Bapa, kedua karena belas kasih Tuhan, yang ketiga karena iman. Tolong tayangkan Markus Yakobus 5 ayat 16. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Prosesnya bagaimana Benyamin Ratu mendoakan sembuhlah engkau. Ayat hendaklah kamu mengaku dosamu. Ada yang bilang saya sudah doa dengan iman Pak, saya sudah ngeden Pak, kok kenapa tidak? Saudara terkasih, ada hal yang perhatikan. Tidak boleh jengkel, tidak boleh simpan dendam, tidak boleh simpan kesal. Bereskan sebelum pelayanan. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling memaafkan. Terbuka, keterbukaan awal pemulihan. Jangan ngumpet-ngumpet sembunyi-sembunyi masalah. Hendaklah katakan iya jika iya. Baru muncul doa yang lahir dengan iman besar kuasanya. Maka di sini penting juga jaga hati kita. Kenapa jaga hati? Karena Roh Kudus mengalir lewat hati. Kalau hati ini sebagai instrumen yang Tuhan pakai untuk menyelesaikan kata bersabda sajalah, rusak. Kayak tadi kan sound system ngong, walaupun khotbah saya bagus, tapi kalau ngong, Anda tidak akan nyimak. Demikian pula instrumen jaga, perbaiki. Jangan sampai ada kekesalan, jangan sampai kekecewaan. Setelah itu lepaskan, maka apa yang terjadi? Fokus ke Tuhan. Doa yang lahir dengan iman besar kuasanya. Saudara boleh praktekkan di rumah pulang dari sini. Ya, jangan apa-apa cari pendoa, cari Benyamin Ratu. Kenapa? Roh yang sama dalam diri saya, roh yang sama juga Bapak Ibu sudah terima. Mainkan imanmu. Doa yang lahir dengan iman besar kuasanya. Hamba perwira tadi dipuji oleh Tuhan, imannya luar biasa. Sampai Yesus berkata, saya belum pernah menjumpai iman sebesar ini di kalangan bangsa Israel. Saya belum pernah menjumpai iman sebesar ini di kalangan orang Katolik. Orang non-Katolik luar biasa. Tapi ini puji Tuhan. Nah, saudara terkasih, pesan buat kita malam hari ini apa? Saya percaya saudara datang dengan berbagai macam pergumulan, mengharapkan di tempat ini ada mujizat. Saya tidak bisa membuat mujizat. Saya tidak bisa menyembuhkan orang, tidak bisa. Saya hanya berdoa saja, tergantung Tuhan dan imanmu. Dan perhatikan, setiap orang yang disembuhkan Tuhan ada kalimat terakhir, bangkitlah dan berdirilah, imanmu yang menyelamatkan engkau. Amin. Nah, saudara, maka di sini saya agak dasar saya ngomong iman seperti apa, Pak Ben?
Karena di sini saya lihat banyak wajah baru. Ada 3 sumber iman. Yang lama nggak usah dengerin. Yang pertama, iman timbul dari pengalaman pribadi. Kayak saya punya pengalaman, Tuhan sembuhkan batu ginjal saya. Dan ini orang tidak bisa sangkal. Itu sebabnya saya fight. Kenapa aku ngalami? Orang bilang, enggak Tuhan. Enggak, saya ngalami. Pengalaman pribadi ini membuat saya naikkan iman saya untuk melayani. Yang kedua, iman timbul dari apa? Pendengaran. Saudara, kalau hanya harapan pertumbuhan rohani di sebulan sekali di sini, saudara sia-sia. Sekarang Tuhan luar biasa hadir melalui YouTube banyak romo-romo hamba-hamba Tuhan di khotbah bagus-bagus. Dengarkan itu daripada dengar gosip. Anda boleh terikat dan main game, oke lah, mendingan dengar YouTube khotbah, dengar puji-puji. Iman timbul di situ. Timbul dari mana? Maka kalau saudara punya pengalaman pribadi, bersaksilah, bagikan pengalaman seperti sekarang saya bagikan, supaya si pendengar imannya naik juga. Ternyata saya juga disayang Tuhan. Saudara disembuhkan Tuhan bukan untuk hemat uang ke dokter, untuk bersaksi, ceritakan, sehingga mereka itu namanya berbagi, sehingga mereka dengar itu imannya naik. Yang ketiga, iman timbul dari baca Alkitab. Baca. Cukup 3 itu. Baca Alkitab, pengalaman pribadi, dan keempat, iman timbul dari mata. Banyak orang yang kesaksian dengan saya gara-gara dia lihat mujizat. Orang lumpuh, orang kanker disembuhkan Tuhan. Yang tadinya, benarkah Tuhan ada? Dia mulai percaya. Bahkan dia ikut retret, bertobat. Kenapa? Dia lihat mujizat. Makanya orang datang di KRK bukan orang sakit. Ada yang datang hanya lihat-lihat. Kayak apa ya? Benar gak sih? Tapi itulah, melalui karya nyata yang terjadi, Tuhan pakai kesembuhan mereka untuk membangkitkan iman orang lain. Karena yang namanya manusia sama dengan Thomas. Kalau saya lihat dia baru saya percaya. Oh, Tuhan nyatakan, tunjukkan mujizatnya, tunjukkan belas kasihnya, membangun iman kita. Amin. Maka itu gunakan pertama mata, pengalaman pribadi, baca Alkitab, dan apa kata tadi? Pendengaran. Maka saya kalau baca Alkitab, saya gak baca gini. Saya baca keluarkan suara saya supaya kuping saya dijamah Tuhan, mata dijamah Tuhan, mulut dijamah Tuhan. Saya keluarkan suara. Setelah Yesus selesai berbicara depan banyak orang, mulutku diurapi. Karena firman Tuhan dasar mengurapi, membuat yang tidak mungkin. Ini firman Tuhan. Mulutku dijamah, telingaku dijamah, mataku dijamah. Itu cara saya. Karena inilah sumber iman tadi. Telinga, pengalaman pribadi, dan mata. Coba praktekkan. Setelah itu baru baca hening boleh. Amin. Nah, saudara terkasih, malam hari ini saya tidak tahu apa masalah saudara. Kami dengan tim nanti akan mendoakan Anda semuanya. Kami akan melayani saudara sebaik-baiknya. Tapi saudara percuma maju ke depan kalau hanya harapan saya itu mata. No, majulah dengan iman, majulah dengan percaya Tuhan. Berkata sajalah, perusahaanku pulih. Mungkin saudara punya masalah perusahaan, berkata sajalah, utangku pulih. Berkata saja, apa saja masalahmu katakan. Mau dipulihkan Tuhan? Mau disembuhkan Tuhan? Mau jadi kaya gak? Halo? Orang yang kaya yang sebenarnya orang yang tidak punya utang. Saya banyak yang datang keren utang bank.
Tapi Anda tidak punya utang, itu orang kaya. Tapi okeylah, mari kita mohon belas kasih Tuhan supaya Tuhan bebaskan. Apa pergumulan rumah tanggamu, mungkin masalah bisnis. Memang saya tahu banyak keluhan pengusaha tahun ini tahun susah. Dan itu ada ramalan orang sampai tahun 2005 agak susah, ekonomi goncang. Tapi orang yang punya Tuhan, Tuhan berkata, aku tetap memelihara engkau seperti pohon yang tumbuh di padang gurun, tetap berbuah pada musimnya. Kenapa? Dia tumbuh di tepi sungai, walaupun di atasnya kering, akarnya tetap mengisap air yang sejuk. Itulah janji Tuhan kepada orang yang percaya pada Dia. Tidak ada kekeringan, karena apa? Ada air kehidupan yang mengalir dalam hati saudara. Amin. Jadi buka hatimu, percaya dengan Tuhan. Jangan harapkan Benyamin Ratu menyembuhkan atau tim yang menyembuhkan. Imanmu, berkata sajalah, maka saya akan sembuh. Ada orang tertentu, ini orang Flores. Saya nggak dengar kenapa bikin saya sombong. Saya pernah dia sakit. Saya mau datang, kebetulan rumah dia kontrakan di lantai 2 gitu. Saya mau naik tangga, ngos-ngosan, saya capek. Ini orang, Om Ben, gak usah naik Om Ben, doa dari situ aja. Saya percaya kok. Jauh-jauh gue datang macet-macet, lu gak mau ketemu. Oke, kebetulan. Apa kata kamu? Doa di situ Om Ben. Saudara, ya udah kamu aja doa deh, saya dengar sini. Tuhan, jamaah aku, dia bilang Om Ben udah datang, pakai dia Tuhan Yesus. Ayo Pak Ben ngomong dong. Ngomong apa? Sembuhlah aku. Saya ngomong sembuhlah kau. Sembuh bener loh. Sembuh bener di atas. Saya bilang ini gila juga ini orang punya iman. Tapi teringat, bagi Allah tidak mustahil. Mungkin di sini ada yang mau doakan teman, keluarga. Ingat, engkau doa di sini. Kuasa Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Banyak kesaksian doa di sini, keluarga aja dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Kemarin saya beri retret penyembuhan batin di Jambi. Setelah selesai acara, di pertengahan ada acara basuh kaki. Saya bilang mungkin saudara pernah mau gugurkan kandungan, mau apa, cari figur untuk anakmu. Orang yang mau digugurkan ciri-ciri nakal, minta ampun, pokoknya hidupnya susah terus. Kamu minta maaf dengan anakmu. Saya bilang, aduh anak saya nggak di sini, dia di Jakarta, anak saya di mana luar kota. Saudara, dia cari figur anak. Apa yang terjadi? Dia cuci kaki, dia bayangan muka anaknya, maafkan mama karena mama dulu mau gugurkan kamu. Selesai. Pulang rumah, dia punya anak itu remaja, udah kuliah di Jakarta. Itu sama mamanya ciong terus, nggak pernah akur, nggak pernah cocok, nggak pernah nyambung. Dia kuliah di Jakarta, kenapa? Untuk menghindari supaya jangan berkelahi dengan mama. Nah, saudara terkasih, apa yang terjadi? Tiba-tiba saudara terkasih, malam-malam mamanya telepon, anaknya telepon, Mami, I love you, Mami. Mami, I love you, dear. Sorry. Mama, ini anaknya, saya nggak tahu. Ini anaknya ini. Malam-malam dia telepon, Mami, saya mohon maaf, Mami, saya mohon maaf. Basuh kaki di Jambi loh. Dia kena, sekarang dia datang. Ya, Tuhan sayang kamu. Yesus love you. Ya, udah telepon Mami, udah puji, udah bayar Mami ya, puji Tuhan. Tolong tim doain dia, Keti.
Sampai-sampai mamanya tahu, nanti Om Ben ada PD kamu datang. Puji Tuhan. Ya, Tuhan akan pakai kamu nanti. Mari saya undang semua tim pujian, mari kita berdoa. Boleh lampu diredupkan? Gak apa-apa, yuk mau nangis aja. Tolong lampu, musik cepetan. Sungguh sungguh indah Kau Tuhan, menara saya, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Tim doa ready ya. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Fokus Bu, fokus. Tinggal aja. Tumpah kekuatan bagi semua orang yang sungguh indah. Oh, sungguh indah, indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah. Indah Kau Tuhan, penuh Kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara penghiburan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Pejamkan matamu, musik dengan lembut. Silakan Bapak Ibu berdoa, bawa semua masalahmu di hadapan Tuhan. Kalau menurut versi Injil Matius, hambaku sakit lumpuh. Yang kita baca tadi hanya dikatakan sakit.
Dia punya iman luar biasa. Tuhan, gak usah ke rumah saya. Berkata saja Tuhan, hambaku sembuh. Saudara, mungkin ada keluargamu yang tidak datang hari ini. Di depan tadi kita lihat mamanya doa di Jambi, anaknya di Jambi. Saya gak nyangka ini kalau anaknya yang ini. Terima kasih Tuhan. Bayangkan saat ini mungkin ada masalahmu, perusahaanmu, masalah rumah tanggamu yang belum terpecahkan, masalah ekonomi, atau masalah sakit penyakit. Buka hatimu, naikkan imanmu dan percaya sama Tuhan. Atau mungkin saat ini engkau sudah berdoa dan berdoa, tapi Tuhan belum terima. Kitab Yakobus berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Artinya saling memaafkan, saling terbuka, mendahului meminta maaf. Maka baru naiklah imanmu. Maka doalah dengan iman besar kuasanya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, angkat semua kekecewaan kami, angkat semua kepahitan hati kami. Tuhan, angkat semua Tuhan beban-beban hidup kami. Kami hanya berserah hidup pada Engkau. Mohon belas kasih kemurahan, mohon belas kasih kemurahan kerahiman-Mu. Angkat semua masalah kami Tuhan Yesus. Engkau Allah segala-galanya yang sanggup memulihkan kami. Ulurkan tangan-Mu dalam nama Yesus. Jesus Lord, Jesus, jamah kami dengan kasih-Mu. Lepas, keluarkan amarah-Mu. Beberapa orang saat ini orang yang datang dengan putus asa, saya perintah roh amarah-Mu keluar, keluar, keluar dalam nama yang lepas. Jesus, tolong musiknya naikin. Jesus Lord. Sini ada banyak manifestasi sini. Bebaskan. Tolong tim doa. Benny bantu doa. Hamba bantu tolong. Bebaskan kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Oh. Terus. Lepas. Lepas. Kurramalawase. Tim doa, bantu doa. Haleluya. Orramalamasana ya lalai. Haleluya. Saya lagi perintah roh amarah keluar. Saya perintah roh yang bunuh diri keluar. Roh bunuh diri lepas. 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 Ada roh itu yang lepas. Bebas. Dalam nama Yesus keluar. Inamalah sanaya lalala. Haleluya. Pejamkan matamu menyimak, fokus ke Tuhan. Jangan lihat umat. Inamalah sanaya lalala. Orang nama so. Kami dengan kasih-Mu. Ayo doa Bapak, doa. Orang malam.
kata sajalah saya sembuh. Tolong kantong plastik sebelah sini kok. Saya berikan roh jijik, roh najis keluar. Air ho, semua air ho keluar. Lepas, lepas. Haleluya. Kurmalaso. Haleluya. Bebaskan kami dengan kasih-Mu. Silakan yang mau didoakan bawa ke sini. Ayo bawa duluan ke sini, yang nangis-nangis aja ke sini. Haleluya. Ayo yang nangis-nangis bawa duluan ke sini. Ini bisa dikecil, lampunya terlalu terang nih. Orang malam. Haleluya. Maju. Ayo tim doa, doakan. Musik kuat. Tolong tim doa. Ini didoain lagi ya Resti. Belum selesai.
sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Inna malam wasana ya ralala. Haleluya. Tim doa jangan jauh-jauh, belum selesai. Inna malam wasana ya ralala. Keti anak yang tadi bawa ke sini, yang tadi kamu bawa keluar. Inna masana yaramaya mata kalabasana. Haleluya. Kuramala masana ya. Inna malama sakana kurayama. Haleluya. Kuramala, pejamkan matamu. Inama sanai. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Tutup matamu. Saya melihat masih ada yang kuasa gelap yang ikut saudara. Ini yang menyebabkan bisnismu, mari rumah tanggamu kacau balau. Katakan, berkata sajalah Tuhan, maka saya bebas. Di dalam nama Yesus, saya perintahkan semua roh jahat, roh nenek moyang, air hu yang masih ada dalam diri kami, kami tolak dan kami perintahkan keluar. Keluar dalam nama Yesus, keluar. 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 Air hu keluar. Air hu keluar. Lepas. Tolak. Tolak. Lepas. Pejamkan matamu, jangan lihat saya, lihat Yesus. Saya bukan siapa-siapa. Letakkan kedua tangan di dadamu. Taruh kedua tangan di dadamu. Bayangkan sekarang Yesus di depan engkau. Dia mau peluk engkau. Dalam nama Yesus, Yesus tolong peluk anakmu. Peluk Tuhan. Peluk Tuhan. Rasakan Tuhan peluk kamu. Peluk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi yang punya masalah rumah tangga,
Yang punya masalah usaha, angkat tanganmu. Saya mau doakan saudara. Tuhan mohon belas kasih-Mu yang mempunyai masalah rumah tangga. Yang kalau Anda bawa suami istri, pegang tangan dia. Mohon belas kasih-Mu Tuhan, pulihkan masalah rumah tangga kami. Jamah Tuhan, curahkan roh pemersatu dalam diri kami. Dalam nama Yesus. Bagi saudara yang masih simpan dendam dan kebencian, dendam itu merusak dirimu sendiri, merusak pelayananmu, merusak bisnismu. Karena doamu terhalang. Dosa membunuh, berzina, Tuhan ampuni. Ada satu dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni, ada dosa tidak mau mengampuni. Dalam nama Yesus saya perintah roh kebencian, amarah, keluar. 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 Dalam nama Yesus lepas. Angkat Tuhan, angkat semua kekecewaan kami, angkat semua kepahitan hati kami di dalam nama Yesus. Kami mau keluar sebagai pemenang dalam nama Yesus. Tolong yang perempuan tumpah tangan di dadanya. Kilamaya mata kerama sekarang kinai mata. Tolong ibu-ibu jangan ngumpul di tengah mencar. Halo, kiri kanan banyak orang. Yang sakit banyak sini. Ilamaya mata keraba sekarang koya mata keraba sekarang koya. Yang sakit pada kakinya, Anda berdiri di tempat. Lampu dinyalakan. Yang sakit kaki berdiri. Mungkin rematik, mungkin pernah jatuh, mungkin tetap dalam doa. Yang mau Tuhan sembuhkan kakinya. Tuhan Yesus firman-Mu berkata, katakan pada Pak Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus perintahkan sakit penyakit pada kakimu, sembuhlah engkau. Dan jadilah sembuh dalam nama Yesus. Gerakan kakimu. Gerakan kakimu, gerakin. Jangan pelan-pelan, kalau suruh gerak-gerak. Ayo. Lagi-lagi gerakan tenang. Bu, mau sembuh gak? Gerakan kakinya, enjot-enjot, tenang-tenang. Jangan lemas-lemas. Terima kasih Tuhan. Siapa yang kakinya Tuhan sudah sembuhkan, angkat tangan. Angkat tangan. Turunkan tanganmu. Terima kasih Tuhan. Siapa di sini yang sakit pada bagian pinggang? Silakan duduk kalau sudah. Yang pinggang punggung berdiri. Doa Bu, jangan tertawa Bu. Ini Tuhan sedang ada di depan Anda. Tuhan Yesus mohon belas kasih-Mu, sembuhkan sakit pinggang. Dalam nama Yesus perintahkan pinggang punggungmu, sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Gerakan badanmu, coba putarkan badanmu kiri kanan. Putarkan, boleh bungkuk, tunduk, boleh dites apa yang Tuhan buat. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belum selesai Bu, jangan duduk dulu. Terima kasih Tuhan. Kora mata kalawasa sekarang. Siapa yang pinggangnya Tuhan sudah sembuhkan, angkat tangan. Sudah tidak sakit lagi. Kalau masih sakit jangan. Oke, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Kila mata. Siapa yang sini datang dengan kanker, tumor, atau benjolan, berdiri. Angkat kedua tanganmu. Mohon belas kasih-Mu pada anak-anak ini Tuhan. Mereka datang dengan benjolan, kanker, tumor. Darah Yesus menghancurkan kanker. Darah Yesus menghancurkan tumor. Sepatah kata sajalah Tuhan sembuh. Saya perintahkan sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Kempes. Coba diraba sekarang. Coba diraba. Kalau bagian dalam gak kelihatan, tapi kalau bagian luar ketahuan. Ketahuan kempes Pak. Bagian mana? Berasa gak? Ibu ini bagian mana? Hah?
mana? Kalau di payudara ketahuan kempes apa enggak? Ibu bagian mana benjolannya belakang? Hah? Sudah dioperasi? Terima kasih. Kirim. Tuhan sembuhkan kistanya, hancurkan demi nama Yesus Kristus. Saya perintahkan kempes dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Yang lain malu-malu tumpang tangan sendiri. Saya doa sekali lagi. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, mohon belas kasih. Hancurkan yang punya kista, baik dalam kandungan, di payudara. Kempes, kempes, hancur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Hamba berdoa saat ini Tuhan, yang punya masalah keuangan, Engkau Allah yang kaya raya, yang sanggup memulihkan segala-galanya. Tapi firman-Mu berkata, iman tanpa perbuatan mati. Saat ini saudara yang mau didoakan keuangannya, angkat tangan. Yang mau didoakan, tolong Bapa yang Maha Kuasa berkati yang angkat tangan malam hari ini. Mereka punya masalah, mungkin utang piutang, mungkin masalah keuangan, biaya hidup. Tuhan Yesus, Engkau sumber kekuatan kami. Ulurkan tangan Tuhan, berkati keuangan mereka dalam nama Yesus. Amin. Dan saat ini firman-Mu berkata, Lukas 6:38, perkatakan ayat ini kalau mau diberkati keuangannya. Lukas 6, 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Malam hari ini kita berpraktekkan. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sembuhkan keuangan kami, sembuhkan ekonomi utang piutang kami. Dan berkati Tuhan, kami mau persembahkan menurut kerelaan hati kami. Sentuh hati kami Tuhan. Inilah benih iman kami Tuhan. Jamah, lipat gandakan Tuhan. Seperti kesaksian orang Jambi, dia doa di Jambi, mamanya, anaknya dijamah. Tuhan di sini. Terima kasih Tuhan. Demikian pula kami berdoa di sini, usaha kami dipulihkan Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Karena Bapak Putra Kudus, amin. Silakan kantong kolektor disiapkan. Jangan yang speed terus. Begitu besar. Anda berdoa dulu sebelum kasih ya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah pikiran menjadikan. Sabar, sabar. Ada banyak yang bertanya, sabar, tolong. Saya sudah sering beramal kemana-mana. Mana? Saudara, apa yang kau tabur itu akan ketuai. Mungkin kau tidak menuai, anak cucumu akan menuai nanti. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya.
Ayo kita pakai berdiri. Berdiri yuk. Minta karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapa yang Maha Kuasa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba kembalikan hormat dan pujian kepada Engkau. Berkati semua persembahan kami, benih iman kami Tuhan. Lipat gandakan 100 kali lipat. Melalui pemberian kami malam hari ini, anak cucu kami tidak akan meminta-minta. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat kita. Silakan duduk.